What's up, Chaser? Welcome to Catur Santuy. Oke, what's up Chaser? Welcome to Catur Santuy. Kembali lagi bersama gue, host Catur Santuy, Kenny Gia. Kali ini gue akan coba meliput turnamen Chelsea Monica di Lichess. Mau tahu gimana keseruannya? Saksikan terus Chess. Oke, kali ini turnamen Chelsea ini kita baca dulu di deskripsinya, yaitu turnamen ini adalah bentuk apresiasi untuk teman-teman semua atas antusiasismenya terhadap percaturan Indonesia. Semoga semua bisa enjoy di turnamen ini. Junjung tinggi sportivitas, fair play. Kalau kemarin kita lihat di Instagramnya Chelsea itu hadiahnya total 3,5 juta. Lumayan besar nih, Ces. Turnamen ini sistem Swiss 11 babak dengan waktu 5 menit tanpa increment. Setiap babak jedanya 20 detik. Tadi mau coba untuk langsung mulai di babak pertama kita liput, cuman karena ini mungkin pesertanya wow juga ya, 4.000 gitu loh, 4.000, dan tadi kita cari-cari banyak banget pertandingannya yang jadi nggak ada gitu, dia lawannya nggak jalan gitu, banyak banget kayak gitu. Soalnya ini juga pesertanya mayoritas ratingnya masih tanda tanya, kayak akun-akun baru bikin gitu. Jadi banyak banget yang pertandingannya tuh nggak berjalan, dua-duanya main gitu. Jadi satunya nunggu gitu sampai waktunya habis. Luar biasa nih, pesertanya 4.000. Oh iya, di turnamen ini juga ada admin Catur Santuy yang sedang ikutan, yaitu Izzatullah dengan akun Zembaya. Oh, dia udah menang nih, babak satu udah menang. Dia udah menang, oke. Tadinya mau kita liput, cuman tak selesai. Nah, ini kita coba lihat top gamesnya sementara. Nah, ini Rurep26 nih, kalau nggak salah akunnya Mas Ruri Rahman. Nah, nih kayak gini. Sebenarnya gimana ya? Turnamen dengan sistem yang seperti ini agak riskan sih. Karena kalau turnamen itu tidak ketat, peraturannya tuh rawan rawan banyak yang menggunakan engine. Nah, kayak ini aja bisa kelihatan kan, pesertanya banyak banget yang ratingnya tuh masih tanda tanya. Kalau dia ratingnya tanda tanya terus masih 1.500, itu berarti dia kemungkinan besar baru bikin akun, biasanya kayak gitu. Nah, nih kayak gini. Mas Ruri ini kan master ya, master. Tapi melawan akun yang tanda tanya, nggak jelas siapa identitasnya, bisa ngimbangin Mas Ruri loh. Waktunya nggak beda jauh. Cuma nih, oh nih dia blunder nih lawannya nih. Kita lihat apakah Mas Ruri mampu menyelesaikan pertandingan ini secara adat. Benteng gajah lawannya kuda doang. Pionnya oke lah, putih menang satu pion, cuman tetap aja sih dengan kondisi seperti ini nih, berat berat pasti hitam bisa memenangkan pertandingannya, apalagi yang mainin master. Oke, sementara Mas Ruri unggul waktu.
Kudanya bahaya juga nih, salah-salah lompat. Bentengnya sama rajanya mesti jauh-jauhan, ntar takutnya kena skak benteng. Oke, akun Rurep 26 dengan rating 2448, lawannya 1500, masih tanda tanya. Pion di C3 nya udah dikunci sama gajah jadi aman. Oh, dilepas nih, dilepas sama si Rurep 26 ini. Oke, masih ada 2 pion bebas di sisi menteri, tapi waktunya habis, nggak keburu, pasti habis. Oh, habis. Oke, pertandingan dimenangkan oleh Rurep 26. Oke, kita lanjut ke home turnamennya. 4000. Tadi kita mau join juga sih, cuman baru tahu ternyata peserta cepet banget, udah 4000. Di Lichess itu mungkin sistemnya kalau udah 4000 itu kayaknya udah close. Oke, nih satu pertandingan lagi nih selesai, nanti langsung next ke babak kedua. Oke, sudah selesai nih, lanjut ke babak kedua. Oke, babak kedua dimulai. Ada 1284 games atau permainan yang sedang berlangsung. Padahal totalnya ini kan ada 4000 ya, harusnya ada 2000 games yang berlangsung. Mungkin udah banyak yang keluar atau gimana. Ini kalau misalkan sistem Swiss dengan peserta sebanyak ini dan juga pesertanya banyak yang masih tanda tanya, itu kalau masih awal-awal tuh belum ketahuan lah tuh. Biasanya yang master-master yang rating-rating tinggi 2300 ke atas tuh biasanya masih belum kelihatan lah di papan atas, masih bersaing di tengah-tengah. Nanti biasanya kalau udah setengah perjalanan sistem Swissnya, misalkan ini kan 11 babak, berarti ya mungkin di atas babak ke-6 tuh mah itu baru udah kelihatan tuh master-masternya, udah kelihatan di atas tuh. Ini kayak gini nih, baru juga berlangsung berapa menit, belum ada semenit kayaknya, baru tapi udah ada yang selesai pertandingannya nih. Sultan Muhammad lawan siapa tadi dia, kok bisa udah selesai? Oh, langsung checkmate, langsung checkmate. Raden Babas. Raden Babas ini kalau tidak salah anggota dari KBPL juga. Kalau yang belum tahu KBPL itu apa, itu keluarga besar pecatur Lampung, itu satu grup sama saya. Ya, di papan atas ini belum ada yang kelihatan kenal siapa ya. Dirham BKD, ini kita kenal, pemain Tangerang, satu grup juga di Paguyuban Catur Tangerang Raya. Oh, Dirham kalah babak pertama kalah. Wah, coba kita searching aja tadi, kalau nggak salah tuh ada oh, admin catur santai kita dulu yaitu Zembaya. Kita lihat apakah dia masih bertanding. Ya, dia masih bertanding nih, kita tonton mana dia tadi. Oh, ini
Lawannya Andika Viola. Oke, coba kita review sebentar dari pertamanya gimana tadi. Oh salah, sorry. Kok jadi orang lain ya? Tadi kira-kira Zembaya. Zembaya nih, dia nih Zembaya. Oh lawannya Adamu 16. Kita review dikit dari awal. Oh Zembaya megang putih. Ya, andalannya pasti dengan London System. Ya, ciri khas dari permainan dia London Systemnya itu selalu membuka sarang untuk gajah hitamnya supaya ketika diancam sama kuda di F6 biasanya suka ngancem tuh ke H5 buat nuker gajah hitamnya, makanya antisipasinya buka H3. Oh, Zembaya sudah unggul perwira. Oh, ini dia tadi udah ngincer-ngincer ngadu. Ketika di sini kenapa nggak dimakan aja ya? Kok malah ngindar ke sana? Oh, ada garpuannya. Oh, dia malah nyelamatin gajah. Oh, udah terkurung sih bentengnya. Harusnya sih Zembaya bisa menyelesaikannya dengan mudah ya, karena udah mutlak keunggulannya tuh unggul benteng. Pionnya juga banyak. Nah, ini diadu sama dia, menterinya. Ada 3 pion bebas nih di baris A, B, dan C. Kalau ini kan masih ada lawannya nih di pion E6. Oke, kita lihat. Sementara juga waktunya Zembaya unggul. Menang 3 pion, menang benteng. Untuk pemain sekelas Zembaya ini saya yakin sih bisa lah ya untuk diselesaikan. Biasanya gitu ciri khas dari pemain-pemain London untuk yang kelas-kelas belum atau hampir master itu, biasanya mereka tuh suka untuk mempertahankan gajah hitamnya sampai ending. Hati-hati blunder Zembaya. Oh, tadi kalau dia buka pion ini, oh bisa skakmat di sini nih. Oke, dia si hitamnya ngelihat ada tempo skak dulu kan dari Zembaya, makanya gajah hitamnya mundur ke F6 menjaga pion G7 supaya nggak dimakan oleh benteng. Oh, ditekan terus sama Zembaya. Gajah hitamnya masuk ke F8. Jadi kalah backingan. Ini kalau bahasa pecatur tuh tambah strumnya ditambah. Jadi yang nyetrum ada 3 nih, sedangkan yang defense cuma 2. Oh, dimakan. Wah, ini tinggal dorong mati. Wah, benar. Ngelihat ya, kira nggak ngelihat. Oke, kita kembali ke home turnamennya. Oke, good. Sementara admin Catur Santuy sudah 2 kali menang. Semoga bisa terus sampai 11 babak. Oke. Sementara masih ada 332 games yang berlangsung. Oke, gitu dulu chess
untuk liputan di babak kedua ini nanti kita lanjut lagi ke babak ketiganya. Jangan kemana-mana, guys. Oke, lanjut lagi ke babak ketiga dari turnamen Chelsea Monica. Oke, sementara ada 1117 games yang berlangsung. Sisanya kemana itu, mungkin udah pada nggak ngelanjutin atau gimana. Soalnya emang banyak juga sih pemain-pemain yang nggak tahu identitasnya, masih tanda tanya. Ini chatnya banyak banget nih. Langsung 19 jalan coy. Oh, baik banget dia nyuruh atau ngingetin lawannya untuk jalan. Soalnya kalau di pertandingan darat main langsung itu biasanya kalau misalkan kasusnya dia si lawan lupa mencet jam, biasanya lawan itu nggak ngasih tahu, paling cuma pura-pura mikir gitu, biarin aja sampai waktunya habis. Wah, ini ada Om Gendut sama si Dewa Kipas udah selesai bertanding. Siapa ini si Dewa Kipas? YT. Nah, ini YT ini Yosep Taher, master andalan kita di Lichess. Luar biasa. Sudah selesai, padahal pertandingan babak ketiga baru berlangsungnya sekitaran 1 menit paling. Kita lihat si tadi mana Yosep Taher sudah selesai lawannya. Aduh, coba kita review sedikit. Kok ini partai super mini nih, cuma 8 langkah langsung skakmat. Mainnya seperti opening Prancis, E4, E6, D4, tapi setelah D4 harusnya itu D5. Ini dia malah jalan lagi pionnya E5. Biasanya kalau yang openingnya kurang jelas itu biasanya bisa dihukum sama lawannya. Apalagi ini master ya, mudah sekali bagi master itu untuk menghukum ketika lawannya itu mistake atau ada yang salah dengan pembukaannya atau openingnya. Ya, luar biasa. Skakmat dalam 8 langkah. Ini mungkin salah satu skakmat tercepat mungkin ya di turnamen ini. Sementara mana tahu mungkin ada yang skakmat 4 langkah gitu kan. Gila, luar biasa ini. Tuh, makanya harus hati-hati, Ces. Kalau lawan master itu nggak boleh sembarangan openingnya. Yang udah bener aja bisa kalah gitu loh. Apalagi yang openingnya melenceng-lenceng nih. Bisa dihukum nih kayak gini nih. 8 langkah langsung kalah. Oke, kita kembali ke turnamennya. Ini udah banyak nih yang menang. Ada Bunglon. Oh, Bunglon. Siapa itu Bunglon? Oh, nih Rurep. Sudah selesai juga dia. Poinnya 3. Wah, ini juga cepet juga nih skakmatnya pakai menteri. Sama kayak tadi si Yosep Tahir juga. Oh, kalau ini 12 langkah. Kalau tadi Yosep 8 langkah, ini 12 langkah. Kita lihat kemenangan seperti apa. Main D4. Oh, main London. Putih main London. Nah, kan yang tadi gue bilang kan, biasanya si hitam nih kalau lawan London tuh sering banget kuda itu pasti dari F6 lompat ke H5 untuk mencoba pertukaran dengan gajah hitam, karena gajah hitam ini kalau open London dianggapnya ya cukup berbahaya lah, apalagi kalau dia udah dapat diagonal sampai ke B8 itu. Ternyata dia lompat ke H5 nggak ada backingannya, Ces.
free Knight Tanks. Oh, dia ngancam situ coba untuk garpu skaf benteng, cuman ya kan udah dijagain ini sama gajah D3, masa tetap dimakan gitu, gimana sih? Ini hitam siapa ini? Anji rating 1038 masih tanda tanya. Ini mah sedekah namanya. Oh ya, dia rokade, dia mungkin nggak lupa kali ya dia ya kalau ada sniper gajah putih di C2 itu, dia malah rokade, ya udah selesai. Selamat untuk Rurep 26, termasuk partai mini 12 angka dong. Lanjut ke turnamennya, kita coba lihat lagi siapa. Ada buaya main catur dong, gimana coba tuh? Buaya Ajib nih kalau nggak salah anak Brawijaya. Ajib nih yang kemarin tuh ikut lomba bareng gue juga di turnamennya Andre Tarigan. Kalau kalian tahu itu, Andre Tarigan tuh juga YouTuber catur. Dia mengadakan turnamen sebanyak 15 seri. Baru berlangsung 4 seri. Minggu ini libur dulu katanya. Mungkin karena ada turnamen Chelsea ini. Atau kita lihat coba namanya siapa dia ya, lupa gue. Lupa gue namanya siapa gitu. Mana tahu dia meliburkan untuk ikut ini, atau mungkin dia juga sedang meliput ini. Ramanda KBPL. Pokoknya kalau di Indonesia tuh kalau udah turnamennya free pendaftaran, hadiahnya gede, wah itu udah jadi apa ya namanya ya, hal yang ditunggu-tunggu lah pokoknya. Pasti pecatur-pecatur terkenal kita pasti ikutan tuh. Tadi pas sebelum mulai sih kelihatan tuh pemain-pemain yang terkenal, master-master tuh pada bertengger tuh di papan atas. Kalau sekarang belum kelihatan nih, masih baru 3 babak ya kan. Jadi masih banyak kan yang total menang kan banyak nih, dari 4.000 peserta baru 3 babak ya kan. Mungkin masih ada ratusan nih yang poin 3. Jadi belum kelihatan banget, dia belum muncul di papan atas ini nih, di 10 besar. Coba kita lihat lagi. Oh, coba kita cek lagi tadi si admin Catur Santai kita juga, Izzatullah atau Zemba ya. Kita lihat. Oh, dia juga poin 3, luar biasa, semangat terus Zemba ya. Main partner luar biasa, dia menangnya enak lagi, nggak capek-capek, tinggal ngopi doang udah menang tuh. Kok bisa ya lawannya poin 2 juga tapi dia nggak ngelawan, lupa kali ditinggal malam mingguan kali sama lawannya. Kita dukung terus Zembaya, semoga dia masuk karena total hadiahnya lumayan, 3,5 juta. Kemarin rinciannya berapa ya lupa, di sini di deskripsinya nggak ada rincian hadiahnya sih. Sementara masih ada 196 pertandingan yang sedang berlangsung, luar biasa. LCKB, kalau LCKB ini kepanjangannya Liga Catur Kota Bogor. Itu komunitas yang cukup terkenal dan besar juga seperti KBPL.
Jadi semenjak pandemi ini, kalau sebenarnya sih ya sebelum pandemi juga udah terbentuk, cuman euforianya itu komunitas-komunitas seperti ini tuh wah makin luar biasa lah pokoknya. Jadi kayak misalkan Liga Catur Kota Bogor, Keluarga Besar Pecatur Lampung itu anggotanya bukan berarti dari kota-kota yang sesuai namanya itu dari seluruh Indonesia banyak. Kayak KBPL itu juga wah anggotanya ratusan, itu luar biasa. Sama dengan ACKB juga anggotanya banyak juga. Oh, udah selesai semua nih, oke. Ya kemana-mana aja, kita nanti akan lanjut ke babak keempat. Nah, coba kita review sekali nih. Kawan kita CT Andreas alias Andre Tarigan, kita lihat gamesnya lawan Samuji. Samuji namanya kayak gak asing. Kita coba review dari langkah pertamanya gimana sih. Oh, dia main E4, diladenin dengan Sicilia. Ya, ini sejauh ini masih normal sesuai dengan teori. Dipukul ya. Oh, dia suka. Jadi dia memanfaatkan tempo si hitam yang tadi makan dengan pion C untuk ngembangin gajahnya sekaligus skak. Seperti kata orang-orang tuh main catur itu SMA, skak makan ancam. Pukul-pukul. Sepertinya putih nggak mau terlalu ribet, langsung ambil tempo pengembangan dan cepat-cepat rokade. Oke. Oh, setiap ada tempo untuk adu, selalu diadu. Oh, dia sepertinya mau buru-buru untuk ke ini nih, ending. Oh, kena garpu. Samuji kena garpu nih sama si kawan kita. Oh, lumayan nih menang kualitas. Cuman kudanya bandel juga nih. Nyantol, kalau udah nyantol di C4, oh, dia majuin. Oh, kalau dimakan ini ntar kudanya ke sini nih. Kalau tero dia ngindar dulu, dia paham. Tuh kan nih yang bilang nih, kompensasinya walaupun kalah kualitas tapi kudanya nih cukup kuat nih, nyantol-nyantol gini nih. Sementara pionnya ini 1 2 3 4 5 6, pionnya menang 1, pion menang 1. Pukul-pukul disekak, masuk benteng. Oh betul, masuk benteng, masuk benteng, masuk benteng. Oke, ada sedikit keunggulan juga untuk si UT ini, dia mendapatkan jalur F. Loh, blunder. What is that? Blunder. Free queen, thanks. Sepertinya Andre akan menang. Apakah lawan? Oh ya betul, lawan langsung resign. Mungkin lawannya kurang ngopi nih. Menterinya diancam bulat-bulat kok, malah jalan kuda. Luar biasa untuk Andre, semangat terus Andre. Kawan kita ini. Ya, sementara Arifa dengan poin 4. Andre poin 4. Oke. Coba kita kembali lagi ke kawan kita Zembaya. Gimana kabar Zembaya? Sedang berlangsung lawan pendekar daerah. Oh, pendekar daerah mana nih? Kita lihat. Wah, waktunya kalah jauh juga ya, lumayan nih. Sepertinya lawannya cukup berat. Oh, ada sebuah kombian. Pukul-pukul. Ini jatuhnya berarti ntar dia bakalan tuker 2 perwira.
kuda gajah ditukar benteng plus 2 pion ya kalau dimakan ya. Tapi kalau nggak dimakan rugi sih, dapat lagi pion yang di gate-nya. Nah nih yang tadi gue bilang, gajah hitam ini biasanya untuk pengguna lawan ini jadi andalan nih, apalagi kalau udah dapet diagonal gitu sampai ke B8. Biasanya ini suka berfungsi di middle menjelang ending. Kadang lawan suka lupa ntar tiba-tiba ditaruh aja di B8, nah caplok dah tuh sama gajahnya. Oke, sementara Zimbaya unggul pion, unggul posisi juga, gajahnya juga luar biasa diagonalnya. Oke, ini ntar dia coba bisa dapet pion H-nya lagi ya kan, sekak, nggak bisa dimakan open. Oh nih itu dia langsung geser kan supaya nggak kena. Tetap aja kan dimakan karena gratis ya. Kalau backingan sekak masuk pasti gajah masuk ke sini. Nah benar kan, gajahnya masuk ke E5. Harusnya Zimbabwe bisa memenangkan pertandingan sih ya, unggul pion, unggul posisi, nyerang juga ya kan, jangan sampai kepleset aja nih blunder. Ini kan udah ada 2 pion bebas nih, siap untuk melanjut terus untuk ending nanti. Itu yang jadi inian dia. Kita lihat apakah rencana dia seperti, oh dia langsung ambil jalur dulu di baris A. Oke, bagus juga rencananya. Zembaya. Nah, satu lagi juga yang sedikit agak kurang bagus di hitam itu gajah putihnya ini nih. Mentok di A8. Kasihan banget kepentok sendiri sama pionnya. Dan di sini lucu banget nih, si hitam nawarin draw. Jelas ditolak sama putih ya kan. Gajahnya kepentok sama pion sendiri. Masih bisa sih nanti dia untuk mengaktifkan gajahnya, cuman agak lama nih, dia mesti manuver ke sini dulu terus ke sini ntar. Udah diambil tempo untuk masuk dulu ke baris 7. Nah kan, nah itu yang tadi gue bilang, biasanya kalau udah menjelang middle menuju ending tuh pasti ditaruh ntar ke sini ke B8. Itu rawan banget tuh, luar biasa Zembaya. Untungnya dia langsung ngeliat ya, itu emang yang udah ditunggu-tunggu itu. Ada yang naruh aja di B8, udah langsung caplok. Niatnya mau masuk doang ke sini benteng, dapat yang lebih gede. Good Zembaya, maju terus Zembaya. Rating sementara 2105, habis menang Bondekar daerah Tumbang. Padahal tadi sempat unggul waktu lumayan ya, beda semenitan. Irawan 75, aku suka 123. Buaya bisa main catur buaya. Biasanya ntar persaingan papan atas dimulai ntar setelah udah mulai babak 7, babak 8 tuh, itu mulai seru tuh. Deodoran namanya Deodoran. Wira KPPL tuh. Pion Aji BKD.
RK Priaga nih kalau nggak salah FM nih video master. Lalu PCTR Rap juga sementara 4 poin. Master Hasan Aulia KBPL. Oke. FM Miftahul Hudani. Ini yang kemarin juara di Piala MPR nih. Luar biasa, poin 4 dia habis ngalahin rating 2200. Nah inilah kenapa tadi kayak semacam Arifa gitu-gitu itu termasuk pemain non master super, karena yang ada gelarnya aja kayak gini, contohnya FM aja ratingnya belum sampai 2500, sedangkan mereka tuh ratingnya malah tembus 2500. Oke. FM Metal Budani main Karukan. Oh ini sepertinya ini fitur dari ini ya kayaknya ya, kalau yang master atau mungkin dia langsung dianalisa ya, jadi setelah bertanding tuh langsung muncul analisanya secara otomatis. Biasanya ada fitur-fitur seperti itu sih, kayak misalkan kalau di chess.com itu kalau kita pakai langganan yang diamond itu ada fitur seperti itu, jadi untuk analisanya unlimited. Oke. Oh, rokade panjang. Tanda tanya. Si hitam ngapain tanda tanya, putih juga tanda tanya. Oh, dibiarin menteri sama kerjanya masuk. Oh, diadu aja simple. Oh, diancam balik nih, luar biasa nih. Benteng diancam dia nggak takut, dia hindar dulu. Oh, tetap dikasih loh, nggak hindar loh. Oh, udah pasti kena sih soalnya. Kalau dia ke H2 juga ada gadgetannya. Pukul kalau kualitas luar biasa emang dari FM tahun udah nih masuk ya. Pukul stop. Dapat pion lagi. Oh gitu. Dua benteng lawan 2 gajah itu cukup berat sih, kecuali satu benteng lawan 2 gajah mungkin masih oke lah, 2 gajah untuk melawan. Tapi kalau 2 benteng 2 gajah itu berat sih, apalagi ada setup pion bebas gini kan, tinggal dijagain sama bentengnya ya kan, dijagain udah dia tinggal fokus dorong aja. Nah ini apalagi endingnya gajah putih, sedangkan petak untuk si pion bebas yang promosi ini, yang bakal promosi ini hitam tuh. Nah mau nggak mau dimakan, udah selesai deh kalau benteng udah selesai lah.